Cerita rakyat Timun Mas. Di sebuah kampung terpencil, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya, ia hidup sebatang kara karena tidak mempunyai anak. Mbok Srini sangat mengharapkan kehadiran anak untuk menemaninya. Namun, karena suaminya telah meninggal dunia, ia hanya bisa berharap ada keajaiban untuk mendapatkan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyerunya pergi ke hutan dan mengambil sebuah bungkus di sebuah pohon besar. Saat terbangun, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar terjadi padaku? Tanyanya dalam hati. Dengan penuh harap, ia bergegas ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tapi ternyata hanya sebutir biji timun. Apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Tanya Mbok Srini bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa dia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mbok Srini pun tersentak kaget sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir di dalam mimpinya. Ia pun menjadi sangat ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup, pinta Mbok Srini dengan muka pucat. Jangan takut, hei perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar, Tuan raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku. Karena begitu besar keinginannya ingin mempunyai anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, "Baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu." Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesetiaannya, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun itu semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun telah matang, Mbok Srini memetiknya lalu membawa pulang ke gubuknya dengan susah payah. Karena timun itu sangat besar dan berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati bayi perempuan yang sangat cantik. Saat ia menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukan ia itu. Ia lalu memberi nama bayi itu dengan nama Timun Mas. Air mata bahagia menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuat ia lupa janjinya kepada raksasa bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu suatu hari kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan kasih sayang hingga tubuh menjadi gadis cantik jelita. Mbok Srini pun sangat bangga
Karena selain cantik, putrinya juga pintar dan memiliki sifat yang baik. Ia pun semakin sayang kepada Timun Mas. Pada suatu malam, Mbok Serini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya. Hatinya sangat sedih akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu sangat jahat karena Timun Mas nanti akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya duduk sering termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Pada suatu ketika, Timun Mas memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. "Ibu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Mbok Serini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anaknya ikut bersedih dan menjadi takut. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. "Maafkan ibu, anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu." "Rahasia apa, Bu?" "Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu sendiri." "Apa maksud ibu?" Mbok Serini pun menceritakan semuanya. Hingga nanti raksasa itu datang kembali untuk menjemput anaknya. Mendengar itu pun Timun Mas tersentak kaget. Seolah-olah tidak percaya. "Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu, Bu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun." Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Serini kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya selamat dari santapan raksasa. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Serini belum juga menemukan jalan keluar. Ia pun semakin cemas. Tiba-tiba ia menemukan suatu cara. Ia menyuruh Timun Mas untuk berpura-pura sakit agar raksasa itu tidak mau menyantapnya. Saat menjelang malam, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Serini. "Hei perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang." Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sesekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kakak kamu datang kemari? Aku akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu." "Ya, baiklah kalau begitu. 3 hari lagi aku akan datang kembali untuk menyantap anak itu." Kemudian raksasa itu pun pergi. Mbok Serini kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara untuk menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa sakti yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Semoga dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu." "Baik, Bu. Timun tidak mau menjadi santapannya, Bu." Keesokan paginya, berangkatlah Mbok Serini ke gunung itu. Sampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan." "Apa yang bisa kubantu, Mbok Serini?" Mendengar cerita Mbok Serini, pertapa itu pun bersedia membantunya. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar."
Kemudian ia masuk ke dalam ruang rahasianya. Tidak berapa lama kemudian, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Kemudian Mbok Srini sangat berterima kasih kepada pertapa itu, lalu pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setelah sesampainya di rumah, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan pesan dari pertapa kepada Timun Mas. Kini hati Mbok Srini mulai agak tenang, karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Mbok Srini tidak takut lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuknya. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar dari rumahnya, lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Melihat Timun Mas yang sudah benar-benar dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin menyantapnya. Ketika ia ingin menangkapnya, Timun Mas berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kelelahan. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia mengeluarkan bungkusan yang diberikan oleh pertapa. Pertama-tama, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya berubah jadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Dan Timun Mas pun segera berlari dan melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah jadi pohon bambu yang tinggi dan runcing. Tapi raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, walaupun kakinya berdarah-darah karena ketusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas pun kembali berlari, dan ia pun membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dia lewatinya tiba-tiba berubah menjadi danau yang luas dan dalam. Namun raksasa itu berhasil melewatinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai merasa cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Ketiga senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu. Maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat terjatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu kaget karena tiba-tiba tanah pijakannya berubah menjadi lumpur panas. Ia pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Akhirnya selamatlah Timun Mas dari kejaran raksasa. Timun Mas lalu lari menuju gubuknya untuk menemui ibunya. Setelah ia melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur. Setelah kejadian itu,
Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia bersama-sama selamanya.